Oke, selamat pagi Pak Bakti dan teman-teman. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil UTS ekonometrik saya. Di yang pertama, apa perbedaan regresi linear sederhana dan berganda? Jelaskan dengan contoh. Jadi regresi linear sederhana ini merupakan suatu analisis regresi, di mana melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel dependen atau Y dan satu variabel independen atau X. Jadi variabel dependen ini merupakan variabel yang dipengaruhi, sedangkan variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi. Analisis regresi sederhana ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dengan dirumuskan sebagai berikut, Y sama dengan A ditambah BX, dengan Y merupakan variabel dependen atau variabel terikat atau juga disebut sebagai variabel respon, lalu X yang merupakan variabel independen atau variabel bebas ataupun variabel prediktor, dengan A ini adalah konstanta di mana nilai dari Y apabila X ini bernilai 0. Jadi B ini merupakan koefisien regresi, di mana B juga menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Jadi jika B bernilai positif, maka akan mengalami kenaikan. Lalu jika B bernilai negatif, maka akan terjadi penurunan. Nah, harga B ini merupakan tangan dari perbandingan antara panjang garis variabel independen dengan variabel dependennya setelah persamaan regresi ditemukan. Jadi maka akan dirumuskan sebagai berikut. Jadi harga B sama dengan R dikali SY per SX, dengan R ini merupakan koefisien antara variabel X dan Y, dan SY ini merupakan simpangan baku variabel Y, lalu SX ini merupakan simpangan baku variabel X. Nah, contohnya di sini adalah misal dalam suatu perusahaan ingin mengukur hubungan antara jam kerja dengan hasil pekerja dari para pekerja sebanyak 36 sampel pekerja. Jadi dalam data ini memiliki satu variabel bebas dan satu variabel terikat, di mana jam kerja ini merupakan variabel bebas, lalu hasil pekerjaan ini merupakan variabel terikat. Nanti hasil analisisnya akan dibahas pada soal nomor 2. Lalu selanjutnya ada analisis regresi linear berganda, yang merupakan suatu analisis di mana melibatkan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependennya. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependennya. Jadi, apakah masing-masing variabel independen ini berpengaruh positif atau negatif? Untuk memprediksi nilai dari variabel dependennya apabila nilai dari variabel independen mengalami kenaikan ataupun penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Jadi rumusnya ini sebagai berikut. Y sama dengan alfa ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 sampai dengan beta nxn ditambah errornya atau residualnya. Jadi ini merupakan variabel dependen atau variabel terikat ataupun variabel respon. X-nya merupakan variabel independen atau variabel bebas ataupun variabel prediktor. Alfanya merupakan konstanta, beta yang merupakan koefisien regresinya, dengan E-nya sama dengan residual. Jadi contoh penerapannya ini di mana mencari hubungan jumlah sales dan pengeluaran iklan terhadap penjualan motor per bulan. Jadi pada data ini memiliki dua variabel bebas dan satu variabel terikat, di mana dua variabel bebasnya ini adalah jumlah sales, ini merupakan variabel bebas 1, dan pengeluaran iklan ini merupakan variabel bebas 2. Sedangkan penjualan motor per bulannya ini merupakan variabel terikat. Nah, nanti analisis linear berganda ini akan saya bahas di nomor 3. Jadi yang kedua, melakukan analisis regresi linear sederhana dalam ilmu ekonometrik. Di contohnya ini, sudah saya jelaskan tadi dalam contoh analisis regresi sederhana, di mana dalam satu perusahaan mengukur hubungan antara jam kerja dengan hasil pekerja, jadi sebanyak 36 sampel pekerja. Jadi pada data ini, pada soal ini, itu akan membahas mengenai pengaruh, apakah ada pengaruh dari jam kerja terhadap hasil kerja dari suatu perusahaan. Nah, yang pertama saya menginput datanya melalui Excel, jadi read Excel, lalu selanjutnya membuat data table-nya. Ini sudah saya buat data table. Lalu di sini saya memisahkan X itu sama dengan jam kerja X-nya, lalu Y-nya sama dengan hasil kerjanya. Lalu kita membuat scatter plot-nya akan tampil, di mana kita bisa lihat dalam scatter plot ini bahwa terdapat hubungan yang linear. Jadi jam kerja dan hasil kerja ini saling berpengaruh, saling berhubungan, di mana nanti artinya memiliki hubungan positif antara jam kerja dan hasil kerjanya. Lalu selanjutnya kita juga menguji asumsi. Jadi dalam melakukan satu hipotesis itu terdapat beberapa asumsi yang perlu diperhatikan.
Jadi kita harus memastikan apakah asumsi itu terpenuhi atau tidak. Di asumsi yang pertama itu ada independensi pengamatan. Jadi karena data ini memiliki satu variabel independen, maka tidak terdapat hubungan tersembunyi di antara variabelnya. Lalu selanjutnya ada normalitas, di mana dalam uji normalitas ini kita memeriksa apakah variabel independen atau variabel terikatnya ini mengikuti distribusi normal atau tidak. Kita dapat menggunakan fungsi his-nya ini. Nah, kita pakai dengan min dari hasil kerja Y dan standar deviasi dari hasil kerja Y, maka kita akan menemukan histogramnya. Nah, jadi di sini histogramnya terlihat bahwa ini mengikuti distribusi normal. Lalu yang selanjutnya ada linearitas, di mana linearitas merupakan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, ini harus linear. Jadi lalu dapat menguji secara visual dengan plot pencar dalam melihat apakah distribusi titik data dapat digambarkan dengan garis lurus. Jadi linearitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data observasi bersifat linear. Nah, jika tidak memenuhi, maka tidak dapat menggunakan regresi linear, tapi harus menggunakan metode lainnya. Ini yang pertama, ini kita munculkan library-nya, library grid extra sama ggplot. Kita membuat plotnya, di mana nanti akan tampil sebagai berikut. Nah, berdasarkan plot ini dapat diamati bahwa terdapat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat ini linear. Jadi ini hubungannya linear. Lalu selanjutnya kita menguji hipotesis beserta tingkat signifikannya. Jadi sini H0 A sama dengan B ini yang berpengaruh. Jadi H1 dengan A tidak sama dengan B ini tidak berpengaruh, artinya di mana alfanya nanti 0,05. Lalu selanjutnya ada model linear dan summary-nya. Jadi pada analisis regresi untuk melihat summary atau model linear regresi dapat menggunakan LM atau summary. Jadi maka akan tertampil ringkasannya, di mana nanti kita bisa melihat bahwa ini sini 111,360 ini merupakan A-nya dan B-nya 17,75. Atau kita juga bisa melihat satu-satu dengan menggunakan rumus koef ini, koefisien. Maka akan tampil, jadi dapat dilihat dari hasilnya bahwa A-nya 111,360 dan B-nya 17,756. Jadi estimasi Y-nya ini sama dengan Y sama dengan 111,360 ditambah 17.756 dikali X-nya. Selanjutnya kita akan mencari square-nya. Jadi artinya nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,8892. Jadi artinya 88,92% variasi dari hasil kerja ini ditentukan oleh jam kerja. Sisanya yaitu 11,08 hasil kerja ditentukan oleh faktor lain selain jam kerja. Nah, yang nomor 3 ini mencari penerapan analisis regresi linear berganda dalam ilmu ekonometrik. Jadi contohnya ini mencari hubungan jumlah sales dan pengeluaran iklan terhadap penjualan motor per bulannya. Kemudian data-datanya ini saya input sama pakai Excel tadi dengan menunjukkan data table-nya. Lalu kita juga menguji asumsi. Jadi sama seperti yang regresi sederhana sebelum melakukan dalam melakukan suatu hipotesis, dapat asumsi yang perlu diperhatikan. Jadi kita harus memastikan dulu asumsi-asumsi itu. Yang pertama, independensi pengamatan. Jadi pada data ini ataupun kasus ini variabel independennya itu lebih dari satu, yaitu 2. Maka kita harus memeriksa apakah ada kolerasi antara variabel. Nah, jika korelasi ini mendekati 1, maka terdapat hubungan timbal balik yang positif. Lalu jika mendekati 0, maka disimpulkan tidak ada korelasi. Lalu dan jika mendekati min 1, maka terdapat hubungan timbal balik negatif. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan fungsi core dalam menguji hubungan antara variabel independennya dan memastikan ini tidak terlalu berkolerasi. Jadi di sini saya misalkan X1 ini jumlah salesnya, X2 ini pengeluaran iklan, dan Y1-nya ini penjualan per bulannya. Kalau kita mengkor, maka hasilnya 0,76, di mana hasilnya ini mendekati 1, sehingga terdapat hubungan timbal balik positif. Jadi jika nilai X mengalami peningkatan, maka nilai Y juga akan mengalami peningkatan.
Lalu selanjutnya normalitas. Jadi pada normalitas ini dilakukan pengujian untuk melihat pada variabel dependen yang terdapat pada data. Apakah itu merupakan distribusi normal yang sesuai dengan kurva lonceng atau tidak. Maka untuk caranya kita menggunakan fungsi histogramnya, di mana menggunakan min dari Y-nya, lalu standar deviasi juga dari Y-nya, jadi penjualan per bulannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa grafik ini berbentuk lonceng dan tidak condong ke kiri ataupun condong ke kanan. Jadi data dengan pola ini berdistribusi normal. Selanjutnya adalah uji linearitas, di mana uji linearitas dipakai melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, jadi harus linear. Nah, lalu dapat menguji secara visual dengan plot pencar dalam melihat apakah ini berdistribusi titik data dapat digambarkan dengan garis lurus. Jadi kita membuat dua scatter plotnya, di mana di sini yang pertama kita pakai yang X1, Y1, di sini X1, Y1, yang keduanya kita pakai X2, Y2. Nah, jadi terdapat dua scatter plotnya ini, jadi masing-masing dalam scatter plot disimpulkan bahwa yang ini antara jumlah sales dan penjualan per bulan serta pengeluaran iklan dan penjualan per bulan ini bentuknya garis linear. Sehingga kita akan melanjutkan ke dalam regresi linearnya. Kita membuat hipotesisnya di H0 BXI sama dengan BX2 sama dengan 0. Jadi ini terdapat pengaruh, kalau yang H1 ini terdapat pengaruh. Jadi alfanya sama dengan 0,05. Lalu selanjutnya model linear dan summary-nya, di mana kita melihat menggunakan rumus LM, ini Y-nya terhadap X1 ditambah X2, lalu akan menghasilkan ini. Jadi nanti koefisien alfa ini 16,769, lalu koefisien B1-nya ini nanti 9,720, lalu koefisien B2 ini nanti 7,505. Ini kita bisa mencari satu-satu. Maka dari hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwa alfanya 16,7, B1-nya 9,720, dan B2-nya 7,50. Jadi Y sama dengan 16,769 ditambah 9,720 X1 ditambah 750 X2. Nah, pada input di atas nilai R-square-nya ini sebesar 0,78. Ini R-square-nya ini 0,78, dimana bisa diartikan bahwa variabel tenaga sales X1 dan biaya iklan X2 menentukan pembesaran penjualan motor sebanyak 78%. Nah, sedangkan 22% lainnya ini ditentukan oleh variabel lain di luar model, di variabel-variabel lain selain X1 maupun X2-nya. Lalu konstanta atau intercept sebesar 16,769 ini memiliki arti jika X1 dan X2 yang bernilai 0 ataupun perusahaan tidak menggunakan tenaga sales dan juga tidak mengeluarkan biaya, maka Y-nya ini atau penjualan rata-rata per bulannya sebanyak 16.769 unit motor. Jadi dengan asumsi variabel di luar X1 dan X2 ini konstan atau tidak berubah. Atau juga kita bisa bilang jika X1 dan X2 yang bernilai 0, maka estimasi penjualannya ini sebanyak 16.769. Lalu pada koefisien B1-nya kita juga bisa melihat sebesar 9.720, menunjukkan bahwa setiap penambahan satu orang sales maka akan memberikan kontribusi peningkatan jumlah penjualan rata-rata tiap bulan sebanyak 9,72 unit, dengan asumsi bahwa biaya iklan tetap konstan, serta variabel lain selain dalam model itu juga konstan, atau ceteris paribus. Lalu yang selanjutnya, sama koefisien B2-nya sebesar 7,50, 7.505, di mana menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 juta biaya iklan X2 ini, karena yang ininya tadi dalam ini juta ya, biaya iklannya X2, maka akan memberikan kontribusi peningkatan jumlah penjualan rata-rata tiap bulan sebanyak 7,5 unit, dengan asumsi bahwa jumlah sales atau X1 ini tetap konstan. Jadi serta variabel lain selain dalam model itu juga konstan. Nah, dari hasil didapatkan bahwa P-value kurang
dari sama dengan alfa, di mana alfanya ini 0,05. Ini menandakan bahwa berarti pada data penjualan motor per bulan terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah sales dan pengeluaran iklan terhadap penjualan motor per bulannya dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Lalu yang nomor 4, sehubungan dengan soal nomor 3, membuat model regresi linear sederhana yang terbaik dari semua kemungkinan variabel. Di sini dalam nomor 4 menerapkan model-modelnya. Jadi ada model kuadratik, model log-log, linear log, segala macamnya. Tadi yang pertama, model linear. Model linear kita memakai summary tadi yang sudah kita fungsikan tadi, di mana ini terdapat R square-nya ini 0,780. Lalu dalam model kuadratik, kita juga dengan mengkuadratkan X-nya ini, jadi Y1 sama dengan Y1 dengan X1 tambah X2 dikuadratkan, akan tampil summary-nya, maka R square-nya hasilnya 0,78. Lalu selanjutnya polinomial, dimana kita mempolinomial X1-nya, lalu ditambah X2, jadi maka hasilnya ini, lalu kita juga bisa lihat bahwa R square-nya ini 0,7806. Lalu selanjutnya ada model log linear, di mana kita mengelog Y1-nya, variabel Y-nya, lalu maka akan ditampilkan hasil dan mendapatkan hasil R square-nya sebesar 0,6824 atau di hasilnya jadi 0,6825. Lalu selanjutnya model linear log-nya, jadi kita mengelog variabel bebasnya. Jadi di sini X1-nya ini mengelog X1 dan X2-nya. Lalu akan menampilkan ini, jadi R square-nya ini 0,7728. Lalu selanjutnya model log-log, di mana kita log semuanya, baik variabel terikat ataupun variabel bebasnya. Jadi akan mendapat hasilnya summary-nya ini, R square-nya ini 0,711. Ini kita bisa lihat langsung ya, tanpa bisa dari sini. Jadi saya mengeringkas dari model linear, kuadratik, polinomial, log linear, linear log, ataupun log-log. Ini saya ringkas R square-nya jadi 1. Dari sini kita bisa melihat mana R kuadrat yang tertinggi, karena dalam berdasarkan ringkasannya didapatkan bahwa model terbaik ini di mana model ini memiliki R square yang tinggi. Jadi sini kita bisa lihat bahwa pada kasus ini R square tertinggi itu terdapat berada pada model polinomial sebesar 0,78055. Jadi disimpulkan bahwa model terbaik adalah model polinomial, di mana ini dengan mempolinomialkan X1-nya. Baik, itu saja hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.